Benturan pertama mengguncang malam. Durgamakala menghantam lingkaran pelindung Sindwangi dengan kedua tinjunya. Cahaya bergetar keras, memantul seperti ombak menabrak karang. Beberapa prajurit terlempar, tubuh mereka membentur tanah dengan suara berat. Putri Ara Diandra Sukma mengerutkan dahi. Telapak kakinya bergeser sedikit ke belakang. Menahan lebih sulit daripada menghancurkan. Raja Bambang Santoso langsung melangkah maju. Satu ayunan tangannya menghantam udara, gelombang tenaga tak terlihat menghantam Durgamakala hingga makhluk itu terdorong puluhan langkah. Durgamakala tertawa keras. Akhirnya, raja terkuat menunjukkan diri. Raja Bambang Santoso menjawab datar. Kau terlalu berisik untuk makhluk tua. Sementara itu, Resi Hitam Kertawangsa menancapkan tongkatnya ke tanah. Bayangan hitam menjalar seperti akar, menembus lapisan pelindung, dan menyusup ke barisan rakyat. Teriakan pecah, seorang pemuda rakyat, Surya Kendin, jatuh berlutut sambil menahan dada. Wirajatmika segera menariknya ke belakang. Wirajatmika berteriak, "Jangan biarkan bayangan menyentuh jantung." Perang kolosal selalu dimenangkan oleh yang saling menjaga. Raka Pradana Anggoro maju tanpa ragu. Ia menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Cahaya lembut menyebar, memutus bayangan hitam satu persatu. Namun darah menetes dari hidungnya. Raka berbisik, "Sedikit lagi." Nyai Rantamsari tiba-tiba muncul di belakang Putri Ara. Gerakannya nyaris tak terdengar, kuku hitamnya menyentuh udara, siap menghantam. Ari Setiani bergerak lebih cepat. Satu kibasan selendang menghantamnya Rantamsari, memaksanya mundur. Ari Setiani berkata dingin, "Kau masih bermain cara lama." Nyai Rantamsari tersenyum sinis. "Dan kau masih terlalu lembut." Di sisi barat medan, seorang pendekar rakyat tua, Ki Guna Seta, tertembus tombak bayangan. Ia roboh di pelukan muridnya. Ki Guna Seta berbisik lemah, "Jaga Sindwangi." Napasnya berhenti. Korban pertama selalu mengubah perang menjadi nyata. Sorak musuh bercampur dengan jerit duka. Wajah Putri Ara menegang, namun matanya tidak berkaca. Putri Ara berkata pelan, namun terdengar jelas, "Cukup." Cahaya di sekelilingnya berubah lebih dalam, lebih tenang. Tanah yang retak mulai menutup perlahan. Prabu Kalaniskala menyipitkan mata. "Itu dia titik yang kutunggu." Raja Bambang Santoso menoleh cepat. Aram Putri Ara menggeleng pelan. "Ayah, jika tidak sekarang, korban akan bertambah." Saat satu jiwa gugur, penahanan berubah menjadi keputusan. Dan keputusan itu akan mengguncang dunia. Jika ingin lanjut, Kating, lanjut part 172. Bagian berikut akan memasuki awal pelepasan kekuatan Putri Ara dan dampak besarnya bagi kawan maupun lawan. Udara di sekitar Putri Ara berubah. Bukan ledakan, bukan cahaya menyilaukan. Justru sebaliknya hening yang terlalu dalam. Angin berhenti, debu melayang tanpa jatuh, dan suara benturan senjata seakan ditelan ruang kosong. Para pendekar, baik hitam maupun putih, merasakan satu hal yang sama, tekanan. Putri Ara Diandra Sukma melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kakinya tidak retak, tidak hancur, namun semua retakan di sekitarnya merapat seolah tunduk. Kekuatan sejati tidak selalu datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menghentikan segalanya. Durgamakala berhenti tertawa, matanya yang merah, menyala menyempit. "Ini bukan tenaga manusia." Resi Hitam Kertawangsa menarik tongkatnya perlahan. Untuk pertama kalinya, wajahnya serius. "Mundur setengah lingkar. Jangan dekati pusatnya." Nyai Rantamsari menelan ludah, rambutnya yang semula bergerak liar kini jatuh lurus, seolah kehilangan arah. Di barisan Sindwangi, para prajurit rakyat berlutut tanpa sadar. Bukan karena takut, melainkan karena tubuh mereka tak sanggup menahan aura itu. Raka Pradana Anggoro memejamkan mata, berusaha menyeimbangkan napas. "Ara, kau terlalu jauh membuka pintu itu." Putri Ara menjawab tanpa menoleh, "Aku tahu. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia." Cahaya tipis seperti embun menyebar dari tubuhnya, menyentuh prajurit yang terluka. Luka tidak langsung sembuh, tetapi rasa sakit mereka mereda, napas kembali teratur. Di medan perang, harapan sering datang dari satu keputusan sunyi. Prabu Kalaniskala melangkah maju, mantel hitamnya berkibar tertahan udara yang membeku. "Jadi ini wujud pilihanmu, menjadi penjaga atau penghakim?" Putri Ara menatapnya lurus. "Aku tidak menghakimi, aku menghentikan." Ia mengangkat tangannya perlahan, di langit. Awan berputar membentuk lingkaran besar. Bukan gelap,
bukan terang warna abu yang membuat mata sulit memandang. Raja Bambang Santoso merasakan dadanya berat. Ara, jangan biarkan amarah ikut masuk. Putri Ara mengangguk pelan. Aku ingat. Durgamakala menggeram dan menghentakkan kaki, mencoba menerobos tekanan. Tubuhnya bergerak. Lalu berhenti, seolah ditahan ribuan tangan tak terlihat. Geraklah. Resi Hitam Kertawangsa mundur satu langkah penuh. Kala niskala. Ini bukan lagi pertempuran biasa. Saat satu kekuatan berdiri di antara kehancuran dan keselamatan, dunia harus memutuskan apakah akan melawan atau belajar tunduk.